Halo, assalamualaikum. Pertama, tadi ini videonya tentang menjelaskan. Yang pertama menjelaskan tentang multi level list. Nah, ini pertama untuk itu kita buat salin dulu daftar isinya ke halaman yang baru. Nah, ini saya sedang menyalinnya satu-satu untuk dibuat dirapikan. Ya, kita tunggu. Kita hapus titik-titiknya terlebih dahulu sampai menjadi seperti itu. Nah, ini kita hapus semuanya. Kita ambil dari daftar isi yang sudah disiapkan di skripsi contoh. Nah, ini saya ambil 2 bab di pendahuluan sama tinjauan pustaka. Ini tinjauan pustakanya saya cuman buat sampai di situ. Oke, kita tunggu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan rapikan menjadi multi level list. Nah, ini contohnya sudah sesuai kan, seperti di daftar isi. Kemudian kita membuat multi level list dengan memasukkan define new multi level list. Nah, untuk yang pertama abstrak kita buat di heading 1. Nah, ini heading 1 kita ubah warnanya, kita modify. Nah, kita rapikan sesuai yang diinginkan. Kita klik OK. Nah, kita buat di tengah. Nah, jika tidak ingin memunculkan nomornya, maka diklik untuk menghapus nomor. Kemudian bawahnya juga lakukan hal yang sama. Kita heading 1 semuanya. Sampai di pendahuluan kita heading 1 semua. Nah, untuk di pendahuluan kita tetap pakai heading 1, tapi kita memakai tulisan bab 1. Nah, untuk membuatnya agar atas bawah bisa menggunakan Ctrl Shift Enter. Nah, kita rapikan sedikit. Nah, sesuai. Lalu latar belakang dan bawahnya itu akan menggunakan heading 2. Jadi heading satunya ada di tinjauan pustaka. Lalu kita lihat di latar belakang sampai dengan manfaat sosial itu ada heading 2 dan heading 3. Kemudian kita buat define new multi level list lagi dengan menggunakan heading 2 dan level 2. Menggunakan nomor Arab. Oke, kita ganti seperti di video caranya ya. 2.1 lalu kita OK. Nah, ini tetap jadi seperti itu, tapi kita ulangi lagi agar sesuai yang kita inginkan. Ya, kita tunggu semuanya. Nah, seperti itu. Lalu kita modify. Kita ganti hitam. Kita pakai 12, lalu taruh di pinggir benar. Kita klik bawahnya juga sama heading 2 sampai di manfaat penelitian. Jadi kita heading 2 sampai di manfaat penelitian. Lalu di manfaat akademis sampai manfaat sosial kita menggunakan heading 3. Nah, menggunakan heading 3 kita kerjakan di heading 2 dulu. Di bab 2 yang menggunakan heading 2.
Ini kita benarkan dulu agar menjadi 2.1 ya, tidak seperti mengikuti yang atasnya. Oke, kita otak-atik dulu, kita ganti-ganti dulu di define new multi-level list. Oke, sudah jadi ya teman-teman heading 2 nya. Nah, lalu kita kerjakan heading 3 nya. Heading 3 kita ganti lagi di define new multi-level list, kita pakai heading 3 dan level 3. Lalu enter formatting per number itu juga diatur, kurungnya dihapus, kita pakai 1. Nah, kita gunakan lagi, kita benarkan lagi. Oke, kita tunggu. Kayak agak lama ini. Nah, kita klik OK. Nah, sudah sesuai 14.1. Tinggal kita modify warnanya menjadi hitam. Terus ini 12. Oke, lanjut ke bawahnya kita heading 3 juga, bawahnya lagi heading 3. Lalu yang ke bawah kita yang tadi yang belum dikerjakan kita buat ke heading 3 juga. Nah, ini kita benarkan define new multi-level list, kita otak-atik dulu ya. Oke, ini masih agak kebingungan sepertinya. Nah, bab 3 kita pakai level 3. Oke, nah sudah, bawahnya juga pakai heading 3, bawahnya juga heading 3, kerangka pemikiran. Oke, setelah itu nah heading 2. Setelah ini jadi, kita isi kontennya. Nah, kita isi konten seperti yang ada di skripsi. Nah, abstrak kita isi abstraknya. Nah, caranya kita dari abstrak kita copy. Nah, kita buat nah seperti itu. Jadi kita buat satu halaman dulu menggunakan next page di layout. Oke, next page agar dia menjadi satu halaman dan terpisah dengan yang lain. Oke, kita tunggu. Nah, oke, sepertinya ada kebingungan, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sudah abstrak. Kita ke halaman pengesahan pembimbing. Kita copy juga. Bentar. Oke. Nah, kita copy. Nah, ini juga kita pakai next page, kita copy semua, kita isi kontennya. Nah, ini videonya cuman memindahkan saja, tinggal mengcopy isi kontennya, kita pindahkan ke tugas.
Jadi ini tinggal copy-copy saja dan juga merapikan.
Nah, yang kedua ini kita mau membuat daftar isi. Daftar isi yang pertama kita tekan reference, lalu table of contents, kita pilih contents yang pertama. Nah, ini sudah muncul daftar isi. Kita mau rapikan. Nah, ini agak rapi ya. Kita coba lagi agar menjadi satu halaman saja. Nah, ini sepertinya ada yang salah, ada isinya juga ikut ke heading. Nah, bentar, kita lihat dulu. Table of contents kita hapus, ini kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, sudah di awal. Lalu kemudian kita lanjut ke bab 1, pendahuluan daftar tabel dan daftar gambar. Nanti kita pisahkan dulu menggunakan next page. Nah, ini kita rapikan dulu. Kita lihat apakah sudah sesuai daftar isi dengan yang asli. Oke. Kita tunggu. Nah, kita rapikan di sini. Kita rapikan, kita menggunakan font sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, kita pakai ini, di contohnya kita pakai 2 spasi 2.0, jadi 2,0, jadi kita pakai 2. Oke, terus ini tinggal merapikan saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman, ini ya merapikan. Nah, ini kita rapikan nomornya. Nah, ini bisa dilihat ya di videonya, ini masih tahap dalam menambahkan konten. Untuk selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Nah, untuk daftar tabel kita akan menggunakan, kita cari dulu gambarnya. Oke, ini masih. Nah, untuk menggunakan daftar tabel kita akan menggunakan insert caption untuk menambahkan daftar tabel. Nah, jika di sini tulisannya figure, belum ada tulisan tabel, maka kita bisa membuatnya menggunakan new label. Oke, kita tunggu. Oke, kita ternyata kita harus mencari tabelnya dulu. Nah, ini di sini kita salin dari deskripsi sebelumnya, ini tulisannya tabel 2.1, kita hapus dulu, kita buat ulang. Nah, caranya sama seperti tadi, insert caption, lalu gunakan tabel, tulisan tabel sudah dimasukkan ya. Lalu oke, kita tinggal klik numbering, benar, reading 1 menggunakan angka Arab, lalu kita klik oke. Oke, kita klik oke. Oke, di sini sudah masuk dan ya sudah, daftar tabelnya tadi sudah dimasukkan. Lalu kemudian memasukkan daftar gambar.
Nah, ini daftar gambarnya, kita masuk ke kita tunggu masuk ke reference. Tidak bisa. Sabar, ini malah membuat halaman baru. Daftar tabelnya sudah jadi ya, itu tadi. Nah, ini contoh jika sudah diinsert ke daftar tabel. Lalu kita buat margin. Nah, di sini marginnya kita buat mirror margin, karena disuruh membuat mirror margin. Kita topnya 2, inside 3, bottom 2, dan outside-nya 2. Kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ini kok jadi gini ya, nanti dirapikan lagi, kita ulangi lagi. Nah, ini ternyata salah lagi. Kita buat 2,54 seperti di video tutorial. Seperti kita lihat, kita klik, kita buat lagi ya. Nah, daftar gambarnya juga sudah. Nah, ini sudah jadi. Nah, bisa dilihat ini hasil setelah daftar tabel dan daftar gambar ditambahkan. Nah, setelah itu, nah, setelah itu kita akan membuat halaman. Nah, halaman kita klik header dan juga page number. Kita page number format. Yang pertama kita pakai huruf Romawi dulu sebelum pendahuluan. Semua sudah ke input. Ini ada yang salah, kita benarkan dulu lah. Ini kita, nah, selalu kita setiap halaman kita ubah sebelumnya menjadi angka Romawi sebelum pendahuluan. Nah, ini kita lihat. Ini juga angka Romawi awalnya juga. Kita lihat-lihat dulu. Nah, ini juga ada yang salah, kita ganti ke angka Romawi. Nah, setelah pendahuluan itu menggunakan angka biasa semuanya, kita taruh di tengah. Setelah itu close order, kita lihat lagi ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini kita update untuk daftar isinya, kita update entire tabel, tapi menjadi kacau ya sepertinya. Berarti ini ada yang salah dengan headingannya. Nah, kita update page number only dulu. Nah, kita ini sudah sesuai semuanya, selesai ya, bisa dilihat nanti di hasilnya. Terima kasih ya. Ya, terus ternyata kita belum menambahkan reference dari Zotero, Mendeley atau dan semacamnya ya. Kemudian kita akan buat dulu. Nah, ini contohnya kita lihat. Kita masuk ke reference dulu karena kita akan membuat style Turabian. Jadi kita insert footnote, lalu kita masuk ke Zotero. Kita masuk ke Zotero, ini agak susah ya ternyata. Nah, itu sudah kita
add edit citation Torabia, lalu kita masukkan, kita ambil terserah ya, terserah dulu. Oke. Setelah itu kita itu, nah itu sudah jadi. Nah kita akan insert reference 3 ya. Nah ini juga reference, insert footnote, lalu kita klik Zotero. Sebelumnya Zoteronya harus dihidupkan dulu. Kita ambil ini terserah ya, dari jurnal yang enggak sama persis seperti judul skripsinya, enggak apa-apa. Oke. Nah, lakukan hal yang sama. Zotero, add citation, kita masukkan. Nah, sudah jadi 3. Lalu terakhir kita akan membuat daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi kita buat halaman ulang. Nah, kita setelah kerangka pemikiran tadi, kita akan membuat halaman ulang menggunakan next page. Kita daftar pustaka maksud saya, maaf. Nah, kita buat dia di heading 1 nanti. Nah, kita heading 1. Nah, terus habis itu kita heading 1, lalu tadi enggak kerekam kayaknya daftar pustakanya untuk memasukkan referensi yang sudah kita input tadi ke daftar pustaka. Caranya nanti Zotero lalu ditekan add edit bibliografi. Oke, terima kasih.